Oke, kita lanjutkan pada pola ginjal. Nah, ini pada pola kekurangan ginjal yang menyebabkan pola kelebihan. Jadi kekurangan yang menyebabkan kelebihan. Ada dua, yaitu yang ginjal kurang, maka air menjadi meluap. Yang kedua ada yin ginjal kurang, maka api kosong akan menyala. Yang pertama, yang ginjal kurang, maka air meluap. Gejalanya edema, terutama pada kaki dan pergelangan kaki. Kemudian kembung perut, rasa sakit di punggung bawah. Kemudian ada perasaan dingin, kencing yang jernih dan sedikit. Nah, kalau air itu meluap ke jantung, bisa ada gejala tambahan, yaitu debaran jantung, kemudian sesak napas, dan tangan dingin. Kalau air itu kemudian meluap ke paru-paru, maka akan ada tambahan gejala sesak napas, kemudian dahak yang berbusa dan encer. Lidahnya pucat, bengkak, dan basah, nadinya lemah dan dalam. Gejala utamanya edema, kemudian perasaan dingin, sesak napas, dan tangan dingin. Yang ginjal kurang, yang kemudian menyebabkan air menjadi meluap. Jadi karena ginjal itu kan juga sebagai unsur air dan sebagai sumber air di tubuh, air dan api di tubuh. Tapi ketika kekurangan yang ginjal, berarti ada panas yang kurang, maka unsur airnya, unsur dinginnya meluap, lebih mendominasi, lebih banyak, lebih kuat daripada unsur yang ginjal. Akan terjadi kegagalan dalam mengubah dan mengeluarkan zalir. Fungsi ginjal untuk mengubah dan mengeluarkan zalir akan gagal, kemudian zalirnya akan menumpuk. Kalau menumpuknya di bawah kulit akan timbul edema. Edema itulah bengkak air, air yang meluap. Bisa ke jantung dan bisa juga ke paru kalau jantung ataupun parunya dalam keadaan yang lemah. Bisa juga mengganggu fungsi penerimaan ci ginjal, maka ci paru tidak bisa diterima oleh ginjal, akan timbul asma, kemudian akan timbul batuk. Penyebabnya karena penyimpanan zalir yang kronis. Jadi ada penumpukan zalir yang parah dan berkepanjangan. Kemudian karena kekurangan yang limpa. Kemudian juga bisa meluap ke jantung dan ke paru jika mereka jantung dan parunya lemah. Jadi ada kelemahan di jantung dan paru sehingga bisa menyerang jantung ataupun paru. Prinsip pengobatannya dengan menambah energi dan menghangatkan yang ginjal, kemudian mengubah air, menambah energi yang limpa atau yang paru-paru ataupun yang ginjal. Dengan itu 4. Jadi limpa, paru, dan ginjal semuanya kan berkaitan dengan zalir, dengan air, dengan cairan. Yang mengubah dan mengangkut cairan. Kalau paru-paru itu menyebarkan atau memancarkan dan menurunkan cairan. Kalau ginjal untuk mengeluarkan cairan atau zalir. Itu 4 untuk memperkuat api Mingmen. Ketika api Mingmen sebagai unsur yang dari ginjal itu kuat, maka dia bisa mendorong atau merangsang untuk pengubahan air dengan tepat sehingga tidak terjadi penumpukan air. Bl23 dan Ki7 untuk menambah yang ginjal, Bl20 dimuksa untuk menambah yang limpa. Ketika limpanya kuat, dia bisa mengangkut dan mengubah zalir dengan tepat. St28 mendorong pengubahan zalir di pembakar bawah. Sp6 dan Sp9 untuk menghilangkan kelembapan dari pembakar bawah. Tu14 dan
Bl15 itu bisa dimoksa untuk meningkatkan energi yang jantung. LO7 untuk merangsang fungsi paru-paru supaya bisa mengalirkan atau memancarkan air. Bl13 dan Tu12 untuk menambah energi maupun yang paru-paru. Nah, dengan metodenya menguatkan pada titik-titik yang menambah energi maupun menambah yang, dan menggunakan teknik atau metode mengurangi pada titik-titik yang menghilangkan kelembapan, dan bisa dimoksa pada titik yang menambah energi yang. Yang kedua ada yin ginjal kurang, kemudian timbul api kosong menyala. Gejalanya tulang pipi merah, kemudian gelisah, kemudian ada keringat malam, kemudian demam ringan sore atau malam hari, perasaan panas sore hari, insomnia, air kencingnya sedikit dan gelap. Bisa juga, kalau parah bisa juga timbul darah di air kencing, kemudian tenggorokan kering di malam hari, rasa sakit di punggung bawah, kemudian pengeluaran mani pada malam hari tanpa mimpi-mimpi. Kemudian hasrat seksual yang berlebihan karena ada api kosong. Tinja kering karena kekurangan yin, timbul gejala-gejala kekeringan. Lidah merah mengelupas, bercelah dan ujungnya lebih merah. Nadinya kosong, mengambang dan cepat. Gejala utamanya tulang pipi merah, gelisah, tenggorokan kering malam hari. Perasaan panas pada sore, lidah merah mengelupas. Nah, itu karena kekurangan yin ginjal kronis, kemudian menyebabkan api kosong menyala. Yang bisa naik, ketika naik bisa mengganggu jantung. Api kosong dari ginjal naik bisa mengganggu jantung, organ yang berkaitan erat dengan ginjal. Kalau kekurangan yin itu kan berarti kekurangan jalir tubuh, berarti itu merupakan penyebab kekeringan, sehingga timbul gejala-gejala kekeringan, mulut kering, tenggorokan kering, dan lain sebagainya yang menyebabkan kekeringan. Kemudian tinja yang kering, itu kan semua disebabkan oleh kekurangan jalir, menjadikan tanda kekeringan. Kosong bisa juga mendorong darah keluar dari pembuluh darah, maka bisa timbul air kencing yang ada darahnya. Nah, sebab-sebabnya sama seperti sebab-sebab kekurangan yin ginjal, tapi lebih kronis, lebih berkepanjangan, dengan tambahan masalah emosional, contoh yang terkait kekhawatiran yang bisa memperlemah jantung maupun memperlemah ginjal. Prinsip pengobatannya dengan menyuburkan yin ginjal, kemudian membersihkan api kosong dan menenangkan pikiran. KI3 menambah energi ginjal, K6 dan KI10 untuk menambah yin ginjal, KI9, SP6, REN4 untuk menambah yin ginjal dan juga menenangkan pikiran. KI2 untuk membersihkan api kosong dari ginjal, HT5 dan LO7 untuk menurunkan panas menjauh dari kepala. Ketika ada tanda-tanda panas kosong di kepala, itu bisa diturunkan dari kepala supaya lebih turun. Ketika sudah turun, karena di bawah energi yin-nya sudah bagus, itu dia akan lenyap panas kosongnya. Kemudian LO10 itu membersihkan panas paru-paru dan menurunkan panas menjauh dari kepala. Metodenya pada titik yang menambah yin ginjal. Kalau mengurangi, itu gunakan pada titik pembersih api kosong. Kemudian ada juga selain pola kelebihan dan kekurangan tunggal oleh ginjal, ada juga pola-pola yang bergabung, pola-pola gabungan dengan antara ginjal dengan organ yang lainnya.
Ada kekurangan yin ginjal dan kekurangan yin liver. Kemudian ginjal dan jantung tidak harmonis. Kekurangan yin ginjal dan yin paru-paru. Kemudian kekurangan yang ginjal dan yang limpa. Yang pertama, kekurangan yin ginjal dan juga yin liver dengan gejala corak kulitnya pucat, kemudian sakit kepala di belakang ataupun bisa di puncak kepala. Kemudian insomnia, kemudian tidur diganggu mimpi. Anggota badannya kebas, tulang pipinya merah, pusing, mata kering, pandangan kabur, lekas marah, kemudian sakit punggung bawah, tenggorokan kering, telinga berdenging, keringat malam, kemudian panas 5 telapak, tinja kering, sulit keluar karena kering. Pengeluaran mani malam hari, kemudian haid yang jarang atau bahkan tidak haid, dan kemandulan. Lidahnya merah mengelupas, bercelah, nadinya kosong mengambang atau berombak. Gejala utamanya mata kering, tenggorokan kering, keringat malam, haid yang jarang, dan lidah merah mengelupas. Nah, itu disebabkan karena ginjal, yaitu unsur air, itu dia gagal menyuburkan kayu. Unsur kayu yaitu liver. Dan jika kayu kurang, ketika kayu itu kekurangan, dia juga mengambil energi dari si air. Maka akan terjadi kekeringan dan panas kosong. Kekeringan karena yinnya kurang, jalir di tubuh kurang kering, maka timbul juga panas kosong. Kemudian kalau ada sakit kepala belakang, itu menandakan gejala gangguan pada ginjal. Kemudian kalau pada puncak kepala, itu pada liver, sakit kepalanya di puncak. Kalau yang liver itu naik, maka akan timbul sakit kepala yang berdenyut. Berdenyutnya di bagian pelipis. Nah, kemudian pada kasus yang lebih ekstrim, itu akan timbul kemandulan. Itu karena darah liver yang kurang, gagal menyuburkan rahim. Rahim itu kan berkaitan dengan ginjal. Dan esensi ginjal kurang juga bisa gagal mendorong pembuahan. Kemandulan itu disebabkan karena darah liver kurang, kemudian karena esensi ginjalnya juga kurang. Dua sebab ini bisa menyebabkan kemandulan, ketidaksuburan pada saat pembuahan. Penyebabnya semua sebab kekurangan yin ginjal dan sebab kekurangan darah liver yang sudah dipelajari pada masing-masing pola. Termasuk juga pada masalah emosional. Masalah emosional juga bisa memperburuk. Bisa berkembang dari pola kekurangan darah liver dan yin liver. Ketika sudah parah, itu akan muncul pola ini. Kemudian prinsip pengobatannya dengan menyuburkan yin liver dan juga yin ginjal. KI3 itu dengan akupuntur bisa meningkatkan energi ginjal. Kemudian KI6 dan KI10 itu meningkatkan yin ginjal. LR8 menambah energi darah dan yin liver. Karena darah juga termasuk yin. REN4 itu meningkatkan energi yin ginjal dan esensi ginjal. Esensi itu termasuk ke dalam yin. BL23 dan BL20 untuk menambah energi darah. BL17 dan BL18 untuk menambah energi darah liver. Kemudian BL10 untuk sakit kepala belakang berkaitan dengan ginjal. Dan itu 20 untuk sakit kepala puncak. Di puncak kepala itu berkaitan dengan liver. Semuanya dengan menguatkan karena untuk menyuburkan tanpa muksa. Yang kedua, ada ginjal dan jantung tidak harmonis. Padahal harusnya keduanya itu saling berkomunikasi, saling menanggapi supaya bisa harmonis, bisa seimbang antara unsur air ginjal dan unsur
api jantung. Itu harus saling berkomunikasi untuk menciptakan keseimbangan. Akan timbul gejala debaran jantung, kemudian gelisah, insomnia, kemudian ingatan lemah, kemudian pusing, telinganya berdenging, kemudian tuli, rasa sakit punggung bawah, kemudian pengeluaran mani di malam hari dengan mimpi. Kemudian demam atau panas pada sore hari, keringat malam dan air kencing gelap dan sedikit. Lidahnya merah mengelupas, ujungnya lebih merah. Kemudian ada celah di garis tengah yang mencapai ujung lidah. Nadinya kosong, mengambang dan cepat. Gejala utamanya debaran jantung, kemudian insomnia, keringat malam, lidah merah, mengelupas, ujungnya lebih merah. Kemudian ada celah bergaris di garis tengah sampai ujung lidah. Nah, kekurangan yin ginjal gagal menyuburkan yin jantung, maka akan timbul api kosong, jantung menyala. Karena kalau di 5 unsur itu kan ginjal air, jantung api. Air gagal menyuburkan dan mendinginkan api. Yin ginjal gagal menyuburkan otak, akan timbul masalah-masalah di kepala, di otak, pusing, kemudian rasa sakit kepala, dan juga di telinga akan timbul sakit telinga maupun telinga yang berdenging. Esensi gagal menyuburkan pikiran jantung, karena esensi merupakan yin ginjal, itu juga bisa gagal menyuburkan pikiran yang ada di jantung, maka akan timbul masalah-masalah mental, masalah-masalah dari segi mental maupun gangguan tidur. Sebab-sebabnya karena sebab-sebab kekurangan yin ginjal dengan tambahan masalah emosional. Dan juga bisa berkembang dari kekurangan yin jantung yang kronis. Prinsip pengobatannya dengan menyuburkan yin ginjal dan juga yin jantung, kemudian membersihkan panas kosong dari jantung. Akupunturnya dengan HT7 itu untuk menenangkan pikiran, HT5 untuk membersihkan panas kosong jantung dan membuat panas turun menjauh dari kepala, supaya masalah-masalah di kepala itu bisa teratasi. HT6 untuk membersihkan panas kosong dan menyuburkan yin jantung. Kalau HT6 ditambah dengan KI7 itu untuk keringat malam. Yintang, kemudian GB13, Tu24, KI9, PC6 itu untuk menenangkan pikiran yang ada di jantung. Kemudian KI3, KI9, KI10 untuk menambah yin ginjal. Ren 15 untuk menenangkan pikiran dan menyuburkan yin jantung. Ren 4 untuk menyuburkan yin ginjal maupun esensi ginjal. Dan juga bisa menurunkan panas. SP6 menambah yin dan menenangkan pikiran. Nah, titik-titiknya metodenya dengan menguatkan ketika menusuk pada titik-titik untuk menyuburkan, dan harus dikurangi metode mengurangi dengan pada titik-titik pembersihan panas maupun panas kosong. Yang ketiga ada kekurangan yin ginjal sekaligus yin paru-paru. Dengan gejala batuk kering yang lebih memburuk pada malam hari, kemudian mulut kering, badan kurus, sulit bernapas ketika menarik napas, kemudian rasa sakit di punggung bawah, anggota badan lemah, kemudian demam atau rasa panas pada sore atau malam hari, keringat malam, kemudian pengeluaran mani pada malam hari, kemudian panas 5 telapak. Lidahnya merah mengelupas dengan celah melintang di wilayah paru-paru, pada wilayah diagnosa paru-paru. Nadinya itu kosong dan mengambang. Gejala utamanya batuk kering, kemudian perasaan panas pada sore atau pada malam hari. Kemudian timbul keringat malam dan lidahnya akan merah mengelupas.
Nah, itu kekurangan dari yin ginjal maupun yin paru-paru itu akan menyebabkan habisnya zalir tubuh dan juga akan menyebabkan kekeringan, maka timbul batuk kering, mulut kering, badannya kurus, kurus kering. Kemudian eh, akan timbul juga gejala kekeringan dan panas kosong. Berarti ada keringat malam, ada panas 5 telapak, kemudian panas, rasa panas di sore maupun malam hari, itu gejala panas kosong. Penyebabnya karena sebab-sebab kekurangan yin ginjal dengan tambahan masalah emosional. Dan juga bisa karena berkembang dari kekurangan yin paru yang parah dan berkepanjangan, yang kronis. Prinsip pengobatannya dengan menyuburkan yin ginjal dan juga yin paru-paru. Kemudian mendorong zalir tubuh. KI3 untuk menambah yin ginjal, LU7 dan KI6 untuk membuka pembuluh pengarah, menguntungkan tenggorokan, merangsang penerimaan qi ginjal, dan meningkatkan energi yin paru-paru dan juga yin ginjal. BL43 untuk menambah yin paru-paru, terutama pada kasus-kasus yang sudah kronis. LU9 untuk menambah energi paru-paru. LU1 untuk menambah yin paru dan juga menghentikan batuk. SP6 untuk menambah yin ginjal dan mendorong zalir. REN4 untuk menambah yin ginjal dan esensi ginjal. Metodenya dengan menguatkan semuanya dan juga tanpa muksa, karena untuk menyuburkan yin tidak perlu pakai muksa. Yang keempat, ada kekurangan yang ginjal dan kekurangan yang limpa. Dengan gejala kelemahan fisik, kelelahan, dahak di tenggorokan, sesak napas, kemudian tidak suka bicara, kemudian ingin berbaring, kemudian kembung perut, tidak nafsu makan, enggan terhadap dingin, anggota badan dingin, kencing jernih, tinja tak tertahan, diare saat fajar, kemudian edema pada rongga perut maupun rongga kaki, dingin di punggung, diare kronis, bunyi keroncongan di perut, kemudian diare seperti air, dan rongga perut dan kaki juga akan dingin. Karena kekurangan yang berarti kekurangan panas di tubuh akan menyebabkan gejala-gejala dingin. Lidahnya pucat dan membengkak, nadinya dalam, lemah dan lambat. Gejala utamanya karena diare kronis. Gejala utamanya diare kronis, kemudian kedinginan, dingin di punggung, dan nadi dalam, lemah dan lambat. Nah, pola itu karena bisa jadi karena berkembang dari kekurangan yang limpa, berkepanjangan, kemudian gagal mengubah dan mengangkut zalir karena kekurangan yang limpa, yang harusnya mengubah dan bisa mengangkut zalir, dia akan gagal, menyebabkan penumpukan zalir, akan ada edema, kemudian juga bisa penumpukan zalir itu mengganggu pada pencernaan, akan timbul diare, kemudian tinja yang tidak tertahan, kemudian kencingnya juga akan jernih dan banyak, dan juga akan gagal menghangatkan otot-otot, maka timbul rasa dingin di anggota-anggota badan. Kemudian kekurangan yang ginjal itu akan menyebabkan api mingmen melemah. Ketika api mingmen melemah juga bisa menyebabkan gangguan yang arahnya pada kedinginan. Karena api mingmen itu fungsinya untuk penghangatan, terutama pada pencernaan. Ketika dia melemah, maka akan timbul gejala-gejala dingin. Nah, kalau yangnya kurang kan berarti zalirnya gagal diangkut, gagal diubah, dan akan menumpuk, maka zalir itu jadi tidak mengalir dengan tepat. Etiologinya adalah sebab-sebab kekurangan yang ginjal dengan tambahan pola diet yang buruk, itu bisa melemahkan yang limpa. Jadi sebab-sebab kekurangan yang ginjal dan juga sebab-sebab kekurangan yang limpa. Sehingga ada dua pola. Metode pengobatannya, prinsip pengobatannya dengan meningkatkan energi dan menghangatkan yang limpa sekaligus yang ginjal.
dengan KI3 untuk menambah energi ginjal, KI7 dan BL23 untuk menambah yang ginjal. Itu 4 untuk memperkuat api Mingmen. Itu 4 itu bisa dimoksa. BL20 dan BL21 untuk menambah energi limpa, ST36 untuk menambah energi limpa, REN6 untuk menambah Qi dan yang di seluruh tubuh. Nah, itu REN6 itu bagus untuk diare kronis karena kekurangan yang. ST37 itu untuk menghentikan diare kronis, ST25 dan BL25 untuk menghentikan diare secara umum. Metodenya dengan menguatkan dan bisa dimoksa karena perlu penghangatan. Nah, itu dengan dimoksa. Oke, pada pola-pola ginjal semuanya telah selesai dipelajari. Maka kita akan berlanjut pada pola-pola organ selanjutnya, yaitu organ perut atau organ lambung pada video yang berikutnya. Terima kasih.